kamu yang baru. Kameranya. Berdiri. Siap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nafas untuk bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita lihatkan kepada Allah Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, hingga pengikutnya yang senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Nanti kalian ikuti ya, Bapak berdoa sebelum melaksanakan proses pembacaan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sebelum lanjut, Bapak absen dulu ya. Fikran. Muhammad Fadil. Rifaldi. Anzaina. Devi Stirani. Mustaqim. Diwal. Sedikit saja. Ayu. Sutri. Novianti. Diwal. Sebelum lanjut ada tugas ya, Bapak kasih kemarin soal materi tentang berbusana muslim dan muslimah. Jadi sebentar tugasnya dikumpul ya, sebentar Bapak periksa. Kalau yang tidak hadir perhatikan itu, nanti minta soalnya kemudian kerjakan. Kemudian untuk persiapan praktek, minggu depan ya sudah harus siap. Minggu depan kita praktek, sudah Bapak bilang kemarin, prakteknya praktek wudhu. Jadi doa-doanya itu harus kalian hafal. Kemudian doanya mandi wajib itu karena itu dasarnya kalau kita mau sholat, kalau tidak bersih kita, sholatnya kita tidak diterima. Jadi minggu depan itu kita praktek ya. Jamnya disesuaikan dengan jadwalnya kita. Jadwalnya kita kan hari Jumat. Artinya hari Jumat. Tapi kalau bisa kita percepat di hari Selasa, kita hari Selasa. Oke? Jadi hari ini kita masuk di bab baru.
Jadi kita masuk di bab malaikat selalu bersamamu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini agar setelah mempelajari ini siswa dapat menerapkan atau mempraktekkan perilaku beriman kepada malaikat. Jadi tujuannya dengan belajar ini kalian bisa mempraktekkan perilaku beriman kepada malaikat. Oke. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Bapak persilakan. Oke. Ada berapa jumlah malaikat? Oke, bagus. Oke. Pertanyaan dari Devi bagus sekali. Jadi jumlah malaikat itu yang perlu kita ketahui itu ada 10. Ada 10 malaikat. Ada ribuan jumlah malaikat. Tapi yang wajib kita ketahui itu hanya ada 10. Beserta tugas-tugasnya. Nanti sebentar kita bahas malaikat nama-namanya beserta tugasnya. Ada lagi? Sebelum kita masuk. Oke, Ariel. Siapakah nama malaikat pencatat amal baik dan amal buruk? Oke, bagus. Malaikat pencatat amal baik dan amal buruk yaitu malaikat rakib dan malaikat atid. Jadi ada di kanan dan ada di kiri. Jadi yang mencatat amal baik adalah rakib, mencatat amal buruk adalah atid. Masih ada? Oke. Apa yang dimaksud dengan iman? Oke, bagus. Pertanyaan dari siapa? Rivaldi. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu berarti artinya percaya. Jadi bukan cuma percaya ya. Percaya dalam hal dilakukan dengan perbuatan. Diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Contoh misalnya beriman kepada Allah. Itu saya percaya sama Allah, tapi tidak sembahyang, tapi tidak bersedekah, tidak puasa, berarti belum dikatakan beriman. Jadi berimannya cuma dalam lisan, tapi perbuatannya belum. Kalau dikatakan beriman, berarti harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, bagus sekali. Lanjut. Jadi kata malaikat, perhatikan Bapak. Kata malaikat adalah jamak ya, dari kata melakukan yang artinya utusan. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk rohani yang bersifat gaib. Diciptakan dari nur, selalu taat. Malaikat adalah makhluk rohani yang gaib, diciptakan dari nur, selalu taat, tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah ingkar kepadanya. Mereka tidak membutuhkan makan dan minum ataupun tidur. Mereka tidak mempunyai keinginan apapun secara fisik, serta menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada malaikat berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk dari nur yang bernama malaikat. Mengimani keberadaan malaikat merupakan hal yang sangat penting. Kepercayaan tersebut akan memurnikan amalan umat Islam dari segala bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikut. David, tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tawallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal kibara man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabin nabiyina. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1.
Jadi lanjut. Itulah ayat yang dibacakan oleh Devi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi beriman kepada malaikat itu adalah termasuk ke dalam rukun iman. Jadi secara tersirat, ayat tersebut menjelaskan bahwa beriman kepada malaikat itu adalah pangkal keimanan kepada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Hal itu disebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para rasulnya melalui perantara-perantara tersebut adalah salah satu malaikat, yakni malaikat Jibril. Demikian pula sebaliknya, jika ada orang yang mendustakan keberadaan malaikat, berarti dia telah mendustakan wahyu atau kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mendustakan keberadaan malaikat, berarti mendustakan pula keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu pun adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk di bagian selanjutnya, perbedaan malaikat dan manusia. Ada yang tahu perbedaannya tidak? Tidak. Oke, Devi. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Oke, bagus. Jadi salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, sementara manusia itu dari tanah. Oke, kita baca ya. Asal kejadian. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rentang waktu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya malaikat diciptakan dari nur cahaya, jin diciptakan dari api, sedangkan anak Adam sebagaimana yang telah diterangkan kepada istilah. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Maka unsur-unsur itulah yang mewarisi bagaimana sifat-sifat malaikat, bagaimana sifat-sifat manusia, bagaimana sifat-sifat jin. Jin diciptakan dari api, makanya dia begitu membara dengan godaan-godaannya. Manusia diciptakan dari tanah, sifat-sifat tanah menghiasi dia dengan nafsunya, dengan pola pikirnya, dan lain sebagainya. Tapi malaikat diciptakan dari cahaya, dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan apapun. Allah suruh seperti ini, dia laksanakan. Jadi itu perbedaan-perbedaan asal kejadian penciptaan antara manusia, malaikat dan jin. Kita lanjut di sifat-sifatnya. Oke. Ada beberapa sifat yang membedakan manusia dengan malaikat. Yang pertama, satu, malaikat kesemuanya taat, berbakti, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mengingkari. Jadi itu Bapak maksud tadi. Taat.
Dua, malaikat tidak mempunyai jenis kelamin, sedangkan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, tapi manusia ada jenis. Makanya ada nafsu. Jin nanti ada di sini. Jadi jin itu, malaikat itu tidak mempunyai nafsu, sementara manusia mempunyai. Kemudian lanjut, malaikat berbadan halus atau gaib zat saja. Oleh karena itu mereka tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya material seperti makan dan minum atau tidur. Dengan keadaan seperti ini mereka dapat mengubah bentuknya dari bentuk asli ke bentuk yang diinginkannya. Jadi dia tidak makan, dia tidak minum, tidak punya nafsu, tidak tidur. Maka dari itu dia bisa mengubah dirinya menjadi apapun. Seperti Jibril yang menyamar menjadi manusia saat ketemu nabi-nabi Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bisa berubah dirinya jadi zat yang diinginkan. Mungkin dia berubah jadi manusia, bisa jadi hewan dan lain sebagainya. Adapun tugas dan kewajiban. Oke, ini tugas dan kewajiban. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan menjadi khalifah, pengganti di bumi ini. Sebagai khalifah, manusia mempunyai kewajiban untuk mengelola bumi dan segala isinya. Kesemuanya itu untuk kemaslahatan semua penghuninya. Menjalankan tugasnya itu manusia dibekali dengan akal dan nafsu serta dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya, manusia itu ditugaskan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi untuk menjaga bumi. Makanya pada saat penciptaan manusia, malaikat protes sama Allah. Kenapa kau ciptakan lagi manusia? Padahal kami ini sudah kau ciptakan beribadah, taat. Kau ciptakan lagi manusia. Padahal mereka nanti cuma membuat kerusakan di muka bumi. Malaikat protes, Allah ciptakan manusia. Tapi Allah menjawab, wahai malaikat, aku lebih tahu dari apa yang kau ketahui. Maka diciptakanlah Nabi Adam. Padahal dulu itu kan malaikat protes. Buktinya yang malaikat protes mungkin sudah terjadi. Manusia bukan jadi khalifah, tapi malah jadi perusak. Iya. Diciptakan jadi laki-laki, jadi yang semestinya mereka rubah-rubah. Alam yang tidak sesuai porsinya mereka keruh. Tambang-tambang emas dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu tugas dan kewajiban. Itu malaikat selalu taat. Kemudian derajat dan kedudukannya. Dari semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia merupakan makhluk yang paling mulia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki badan halus dan badan kasar, sedangkan malaikat serta makhluk gaib lainnya tidak memiliki badan kasar. Kematian yang menimpa manusia pada hakikatnya adalah perpisahan badan halus dan badan kasarnya, atau terpisahnya jiwa dan raganya. Meskipun raganya telah mati, jiwa manusia akan terus hidup abadi. Jadi derajat dan kedudukannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa malaikat itu badannya halus, jadi dia bisa berubah. Tapi manusia itu berbentuk dua, ada sifatnya halus, ada yang kasar. Tapi pada saat dia mati, keduanya itu berpisah. Yang halus dia melepaskan diri, yang kasarnya dia masuk ke dalam tanah. Jadi seperti itu. Oke, macam-macam malaikat. Jadi macam-macam malaikat. Bapak sudah jelaskan tadi, malaikat yang perlu kita ketahui itu ada 10. Coba salah satunya. Jibril. Oke, Jibril, Mikail. Mikail, Ridwan, Malik. Malik, Munkar, Nakir. Nakir, Rakib. Rakib, Atid. Atid,
Israfil. Israel. Israel. Oke. Kita mulai dari satu-satu ya. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Oke. Kemudian rakib atid. Tentang baik amal buruk. Oke. Amal baik, amal buruk. Kemudian Mikail apa? Tahiku. Bukan. Apa? Memberikan rezeki. Hah? Memberikan rezeki. Memberi rezeki. Oke. Israfil. Hidup kesamparan. Hah? Trompet. Israfil. Israfil meniup sangkakala. Israfil mencabut nyawa. Israfil meniup sangkakala. Beda ya. Israfil meniup sangkakala. Israel Mencabut nyawa. mencabut Nyawa. nyawa. Kemudian apa lagi? Mungkar, nakir Bertanya dalam kubur. bertanya di alam kubur. Kemudian Malik dan Ridwan. Pintu surga dan neraka. Iya, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Oke. Siapa malaikat? Bapak mau nanya. Siapa malaikat yang belum menjalankan tugasnya? Satu-satu. Israfil. Malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu sampai sekarang belum menjalankan tugasnya. Karena tugasnya nanti pada saat kiamat meniup trompet sangkakala. Jadi itu tadi ya, perhatikan ya. Jibril, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rakib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, serta Ridwan. Jadi perhatikan ya. Bapak kasih tugas ya. Tugas itu. Satu. Iya. Sebelah sini ya. Apa itu istighfar? Apa itu? Bucik, mengkat. Apa itu? Saya lihat. Aja. Oke. Jadi ada Bapak kasih tugas ya, dua. Yang pertama sebutkan hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, apa perbedaan malaikat dan manusia selain dari yang Bapak jelaskan tadi. Oke. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita? Ada yang bisa simpulkan? Ada? Oke, kalau begitu minggu depan juga nanti Bapak tambah satu tugasnya juga kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita.
Jadi kita simpulkan bersama-sama dulu. Nanti kesimpulannya kalian Bapak periksa minggu depan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah beriman kepada malaikat adalah merupakan salah satu iman, rukun iman. Jadi percaya kepada adanya malaikat berarti percaya pula bahwa ada yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka percaya kepada malaikat berarti percaya juga terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka dari itu rukun iman yang tiap hari kita baca itu, yang telah kita ketahui, tolong kalian hafalkan, kemudian kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu kesimpulan kita. Sebelum kita tutup, mari kita membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tolong perhatikan ya tugasnya. Kemudian kita akan mendekati ujian praktek dan ujian semester. Bapak minta tolong rajin. Ada tugas yang tidak dikerjakan, kerjakan. Mungkin ada yang kurang, catatannya belum lengkap, lengkap. Jadi itu pesan dari Bapak. Jadi lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.